Semoga kau tak menggigil. Teriak mertua saat mengusirku di malam ke-40. Dia tak tahu, besok pagi dialah yang akan menggigil saat tahu akta tanah rumahnya ada di tanganku. Absen dulu di kolom komentar. Kalian tim menantu cerdas atau mertua tobat? Jangan lupa subscribe dan like dulu ya sebelum mulai. Udara malam di Kota Batu menusuk sampai ke tulang sumsum. Kabut tipis mulai turun menyelimuti halaman luas, Villa Ageng, sebuah penginapan keluarga bergaya kolonial yang berdiri angkuh di lereng bukit. Namun, dinginnya udara malam itu tidak sebanding dengan dinginnya tatapan mata orang-orang di dalam rumah. Malam itu adalah malam ke-40 meninggalnya Fandi. Di ruang tengah yang megah, lantunan doa tahlil baru saja usai. Puluhan tamu, sebagian besar kolega bisnis Bu Marta dan warga sekitar, mulai mencicipi hidangan. Di sudut ruangan, Bu Marta duduk di kursi jati besarnya bak seorang ratu. Ia mengenakan gamis hitam berbahan sutra, namun leher dan pergelangan tangannya gemerlap oleh perhiasan emas yang berlebihan untuk suasana duka. Sementara itu, Kak Ira, menantu di rumah itu, justru sibuk di dapur. Keringat membasahi pelipisnya. Ia mengangkat nampan berisi gelas-gelas kotor, berjalan menunduk melewati para tamu agar tidak menarik perhatian. "Mbak Kak Ira, biar saya saja," bisik Bei Inah, asisten rumah tangga yang sudah sepuh, mencoba mengambil alih nampan berat itu. Matanya menatap Kak Ira dengan iba. Kak Ira menggeleng pelan, tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Bei. Bibi urus sisa makanan di depan saja. Biar aku yang cuci piring." "Heh, Kak Ira." Suara melengking Bu Marta memecah kebisingan halus percakapan tamu. Kak Ira berhenti, menoleh perlahan. "Itu toples kue di meja Pak RT kosong. Matamu ditaruh di mana? Tamu masih banyak kok malah ngumpet di dapur," bentak Bu Marta tanpa rasa sungkan. Beberapa tamu menoleh, pura-pura tidak dengar, tapi jelas merasa canggung. "Iya, Bu. Maaf, saya ambilkan stok baru," jawab Kak Ira lirih. Di sofa sebelah Bu Marta, duduk Viko, adik kandung almarhum Fandi. Kakinya dinaikkan ke meja pendek, tangannya sibuk memain-mainkan kunci mobil Pajero, mobil kesayangan Fandi yang baru saja lunas bulan lalu. Viko menatap Kak Ira dengan senyum miring yang meremehkan. "Buruan dong, Mbak. Lelet banget jadi orang. Mas Fandi dulu kok bisa betah sama perempuan lamban kayak kamu," celetuk Viko, sengaja memancing. Kak Ira meremas ujung nampan. Dadanya sesak. Selama Fandi hidup, tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini. Fandi selalu menjadi perisai bagi Kak Ira menghadapi ibunya yang dominan dan adiknya yang manja. Tapi kini, perisai itu sudah terkubur tanah merah. Kak Ira sendirian. Ia menelan ludah, menahan air mata yang memaksa keluar. "Sabar, Kak Ira. Ini malam terakhir doa untuk Mas Fandi. Jangan buat keributan," batinnya menguatkan diri. Pukul 10 malam. Tamu terakhir sudah pulang. Hujan mulai turun rintik-rintik, mengetuk genting villa dengan irama yang menggelisahkan. Kak Ira baru saja selesai membereskan karpet ketika Bu Marta memanggilnya ke ruang kerja almarhum suaminya. Di sana, Viko sudah duduk menghadap laptop, tumpukan berkas berserakan di meja. "Duduk," perintah Bu Marta dingin. Kak Ira duduk di kursi kayu di hadapan mereka. Ia merasa seperti terdakwa di meja hijau. "Kami sudah cek pembukuan villa bulan ini," Viko memulai, memutar laptop agar layarnya menghadap Kak Ira. "Sejak Mas Fandi sakit 3 bulan lalu sampai meninggal, pemasukan villa drop parah. Dan ada uang tunai 50 juta yang ditarik dari rekening operasional. Kemana uang itu?" Kak Ira mengerutkan kening. "Viko, kamu kan tahu. Uang itu dipakai untuk bayar vendor catering yang nunggak 3 bulan, sama perbaikan atap bocor di paviliun belakang. Mas Fandi sendiri yang tanda tangan ceknya sebelum koma." "Bohong." Bu Marta menggebrak meja. "Fandi itu teliti. Dia nggak mungkin biarin vendor nunggak. Kamu pasti ambil kesempatan saat anakku sakit parah buat nilep uangnya, kan? Buat apa? Buat kirim ke keluargamu yang nggak jelas itu?" Kak Ira ternganga. "Demi Allah, Bu, saya tidak sepeser pun mengambil hak ibu atau villa ini. Keluarga saya tidak butuh uang ini." "Halah, nggak usah sok kaya," potong Viko. "Mbak,
Kita tahu kamu itu cuma anak yatim piatu yang dipungut Mas Fandi. Nggak usah belagu bilang keluargamu nggak butuh duit. Buktinya, catatannya nggak ada. Kwitansinya ada di laci, di map biru. Kak Ira berdiri, hendak menuju lemari arsip. Viko dengan cepat menghadang, tubuhnya yang besar menghalangi Kak Ira. Udah gue cek. Kosong. Kak Ira tercekat. Ia ingat betul menyimpannya di sana. Kecuali, ada yang membuangnya. Ia menatap Viko. Pria itu menyeringai licik. Kak Ira sadar, ini bukan tentang audit keuangan. Ini adalah jebakan. Viko butuh kambing hitam atas kerugian villa yang mungkin disebabkan oleh ulahnya sendiri. Viko terkenal suka berjudi online. Kak Ira, suara Bu Marta merendah, tapi penuh bisa. Saya sudah curiga sejak awal kamu masuk ke keluarga ini. Kamu cuma parasit. Fandi meninggal pasti karena stres mikirin kelakuanmu yang diam-diam mengeruk harta kami. Fitnah itu begitu keji hingga Kak Ira merasa kakinya lemas. Ibu, bagaimana bisa ibu bicara seperti itu? Saya merawat Mas Fandi siang malam. Cukup, bentak Bu Marta. Mulai malam ini, saya ambil alih semua manajemen villa. Dan kamu harus menanggung akibatnya. Situasi memanas dengan cepat. Bu Marta bangkit dari kursinya dan berjalan mendekati Kak Ira. Mana kunci brankas di kamar? Tagih Bu Marta. Itu brankas pribadi kami, Bu. Isinya dokumen pernikahan dan barang-barang peninggalan Mas Fandi untuk saya. Tolak Kak Ira tegas. Barang Fandi berarti barang saya. Saya ibunya. Kamu itu cuma orang asing yang kebetulan dinikahi. Bu Marta merenggut tas selempang yang dipakai Kak Ira. Bu, jangan. Kak Ira mencoba mempertahankan tasnya, tapi Viko memelintir tangannya ke belakang. Au! Viko, sakit, teriak Kak Ira. Diem lu. Viko mendorong Kak Ira hingga terjerembab ke sofa. Bu Marta dengan ganas mengaduk-aduk isi tas Kak Ira. Ia mengeluarkan dompet, ponsel, dan kunci mobil Honda Jazz milik Kak Ira. Ini mobil saya, Bu. Hadiah ulang tahun dari Mas Fandi 2 tahun lalu. Protes Kak Ira sambil memegangi pergelangan tangannya yang memerah. Belinya pakai uang anak saya. Kan? Berarti punya saya. Bu Marta memasukkan kunci mobil dan dompet Kak Ira ke saku gamisnya. Anggap ini ganti rugi atas uang 50 juta yang kamu curi. Saya tidak mencuri. Kak Ira mulai menangis, bukan karena takut, tapi karena rasa sakit hati yang luar biasa dikhianati oleh keluarga yang ia coba hormati selama ini. Gak usah drama nangis-nangis, cibir Viko. Mual gue liatnya. Bu Marta menatap Kak Ira dengan tatapan jijik, seolah Kak Ira adalah kotoran yang menempel di lantai marmer mahalnya. Dengar ya, villa ini, mobil, tanah, semua aset Fandi kembali ke keluarga Wijaya. Kamu tidak punya hak apa-apa lagi di sini. Sertifikat rumah ini atas nama saya, jadi saya berhak menentukan siapa yang boleh tinggal. Kak Ira menyeka air matanya. Ia menatap mertuanya tajam. Mas Fandi pernah bilang, dia sudah mencicil tanah villa ini ke ayah saya dulu. Ngawur, potong Bu Marta panik, matanya melotot. Ayahmu siapa? Orang gak punya aja belagu. Jangan ngarang cerita. Kak Ira diam. Fandi memang pernah bercerita samar-samar bahwa modal awal renovasi villa ini ada sangkut pautnya dengan Pak Haryo, ayah Kak Ira. Tapi Kak Ira tidak pernah membahasnya, karena Fandi minta dirahasiakan demi menjaga harga diri ibunya. Sudah, Ma. Usir aja sekarang. Mua aku lihat mukanya, kompor Viko. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Hujan di luar bukan lagi rintik-rintik, tapi sudah berubah menjadi badai. Angin kencang memukul-mukul jendela kaca. Bu Marta menyeret sebuah koper besar dari kamar tamu, koper yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Isinya hanya baju-baju lama Kak Ira. Bangun. Bu Marta menarik lengan Kak Ira kasar. Bu, ini hujan deras mau kemana? Tanya Kak Ira panik. Keluar dari rumah saya. Bu Marta dan Viko menyeret Kak Ira menuju pintu utama. Kak Ira mencoba menahan diri di bingkai pintu, tapi tenaga dua orang itu terlalu kuat. Pintu jati yang berat itu terbuka lebar, membiarkan tempias air hujan dan angin dingin langsung menampar wajah Kak Ira. Viko melempar koper itu hingga terguling di teras basah.
Tuh barang-barang lu. Kak Ira terdorong keluar hingga kakinya menyentuh lantai teras yang licin dan dingin. Ia menoleh, menatap wajah mertuanya dengan tatapan tidak percaya. Bu, tega ibu, Mas Fandi baru saja pergi. Bu Marta berdiri di ambang pintu, wajahnya keras seperti batu. Kilat menyambar, menerangi wajah tuanya yang penuh kebencian. Ia menarik napas panjang dan berteriak. Suaranya mengalahkan deru hujan. Kalau gitu pergi. Semoga kau tak menggigil dasar wanita sialan. Blam. Pintu dibanting keras di depan wajah Kak Ira. Suara kunci diputar 2 kali terdengar jelas dari dalam. Lampu teras dimatikan, menyisakan Kak Ira dalam kegelapan total. Kak Ira terpaku. Tubuhnya gemetar hebat. Bukan hanya karena suhu udara batu yang malam itu mungkin mencapai 16 derajat Celcius, tapi karena guncangan batin yang hebat. Ia menggedor pintu sekali lagi. Bu, Viko tolong, setidaknya biarkan saya berteduh sampai pagi. Hening. Tidak ada jawaban. Hanya suara tawa Viko yang samar terdengar dari dalam, lalu suara televisi dinyalakan keras-keras. Kak Ira berbalik. Air hujan langsung membasahi seluruh tubuhnya dalam hitungan detik. Gamisnya basah kuyup, mencetak tubuhnya yang menggigil. Ia menyeret kopernya menuruni tangga teras, berjalan tertatih menuju gerbang besi yang sudah dikunci gembok oleh satpam, yang entah kemana malam itu, mungkin disuruh pergi oleh Viko. Kak Ira berdiri di pinggir jalan aspal yang sepi. Tidak ada angkot, tidak ada taksi online yang lewat di jam segini di area villa terpencil ini. Ponselnya disita. Dompetnya diambil. Ia benar-benar terbuang. 15 menit berlalu. Bibir Kak Ira sudah membiru. Giginya bergemerutuk tak terkendali. Ia duduk jongkok di samping pagar tanaman, memeluk lutut, berusaha mencari sedikit kehangatan yang mustahil didapat. Air matanya sudah menyatu dengan air hujan. Ia merasa hidupnya sudah berakhir. Mas Fandi, kenapa kamu ninggalin aku sama monster-monster ini? Batinnya menjerit. Tiba-tiba, di tengah suara hujan yang bising, terdengar suara derit engsel pagar besi yang berkarat. Bukan dari gerbang Villa Ageng, tapi dari rumah mungil di sebelahnya. Rumah itu milik Pak Rusdi. Sebuah rumah tua sederhana dengan halaman yang penuh tanaman kopi. Selama ini, Bu Marta selalu menghina Pak Rusdi sebagai tetangga miskin yang merusak pemandangan villa. Kak Ira hanya mengenalnya sekilas sebagai bapak tua ramah yang suka menyapanya saat menyiram tanaman. Cahaya lampu teras rumah Pak Rusdi menyala. Sosok pria parubaya itu keluar, mengenakan sarung dan jaket tebal, memegang payung hitam besar. Ia berjalan cepat menerobos hujan, menghampiri Kak Ira yang meringkuk di pinggir jalan. Bayangan payung itu menaungi Kak Ira, memutus guyuran hujan yang menghantam tubuhnya. Kak Ira mendongak perlahan, matanya buram. Pak Rusdi, suaranya serak dan lemah. Pak Rusdi menatap Kak Ira dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara rasa kasihan dan hormat yang mendalam. Ia mengulurkan tangannya yang kasar untuk membantu Kak Ira berdiri. Ayo berdiri, nak. Jangan duduk di sini, nanti kamu sakit. Suara Pak Rusdi terdengar tegas namun lembut, mengalahkan suara guntur. Saya diusir. Pak. Isak Kak Ira. Pak Rusdi mengangguk, rahangnya mengeras saat melirik ke arah Villa Ageng yang gelap namun angkuh. Saya dengar semuanya. Teriakan wanita tua itu terdengar sampai ke rumah saya. Pak Rusdi memapah Kak Ira berjalan menuju rumahnya. Kak Ira terlalu lemah untuk menolak. Sesampainya di teras rumah Pak Rusdi yang kering dan hangat, Pak Rusdi menutup payungnya. Ia menatap mata Kak Ira lekat-lekat, lalu mengucapkan kalimat yang membuat darah Kak Ira berdesir, seolah menghangatkan tubuhnya yang beku. Mereka tak akan bisa seperti sekarang tanpa bantuan ayahmu. Masuklah, menginaplah di sini. Besok, mereka yang akan berlutut padamu. Kak Ira tertegun. Bantuan ayah saya? Bapak kenal ayah saya? Pak Rusdi tersenyum misterius, lalu membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Bukan hanya kenal, nak, kopi yang kamu minum, tanah yang diinjak Bu Marta, semua ada ceritanya. Masuk dulu, saya buatkan teh jahe panas. Malam ini panjang, dan besok kita punya banyak pekerjaan. Di dalam rumah Pak Rusdi yang sederhana, Kak Ira melihat sebuah foto tua berbingkai kayu di dinding ruang tamu.
Foto dua orang pemuda yang sedang bersalaman di depan lahan kosong yang kini menjadi Villa Ageng. Salah satu pemuda itu adalah Pak Rusdi muda. Dan pemuda satunya, yang mengenakan setelan jas rapi, adalah ayah Kak Ira. Untuk pertama kalinya malam itu, Kak Ira merasa ada harapan. Badai di luar masih mengamuk, tapi badai yang lebih besar akan segera ia bawa kembali ke Villa Ageng. Kak Ira duduk di kursi rotan tua di ruang tamu Pak Rusdi. Tubuhnya terbungkus selimut tebal bermotif batik, sisa peninggalan almarhumah istri Pak Rusdi. Di tangannya, secangkir teh jahe panas mengepul, perlahan mengusir rasa dingin yang sempat membekukan tulangnya. Di luar, hujan masih menderu, seolah alam sedang menangis bersama Kak Ira. Namun di dalam ruangan ini, suasananya hangat dan tenang. Pak Rusdi duduk di hadapannya, meletakkan sebuah album foto tua di meja. Ia menunjuk foto hitam putih yang tadi dilihat Kak Ira di dinding, dua pemuda berdiri di lahan kosong berlatar Gunung Panderman. Itu tahun 1995. Nak, ujar Pak Rusdi, suaranya berat dan berwibawa. Yang pakai topi proyek itu saya. Saya dulu mandor bangunan. Dan yang pakai jas rapi di sebelahnya, itu Pak Haryo, ayahmu. Dan lahan kosong di belakang mereka, itu adalah tanah tempat Villa Ageng berdiri sekarang. Kak Ira tertegun. Ayah tidak pernah cerita detail soal ini, Pak. Ayah cuma bilang dia punya kenalan lama di Batu. Ayahmu orang yang sangat rendah hati, Kak Ira. Beda jauh sama keluarga Wijaya. Pak Rusdi tersenyum pahit. Dulu, Wijaya, suami Bu Marta, nyaris bangkrut karena tertipu investasi bodong. Sertifikat tanah ini hampir disita rentenir. Dia datang menangis-nangis ke Pak Haryo di Surabaya. Pak Rusdi mengambil napas sejenak. Matanya menerawang. Ayahmu itu baik sekali. Dia lunasi hutang Wijaya ke rentenir, lalu dia kasih modal tambahan buat bangun villa. Perjanjiannya bukan hibah, tapi kerjasama investasi. Tapi setelah Wijaya meninggal 5 tahun lalu, dan villa dipegang Bu Marta, mereka seolah lupa ingatan. Lupa ingatan? Tanya Kak Ira. Mereka berhenti kirim bagi hasil ke ayahmu sejak Wijaya meninggal. Dan parahnya, mereka menganggap tanah itu milik mereka mutlak. Ayahmu diam saja karena kasihan sama Fandi yang waktu itu baru lulus kuliah. Ayahmu bilang, biarlah, Rus. Nanti kalau Fandi nikah sama Kak Ira, toh asetnya balik ke anakku juga. Kak Ira menutup mulutnya, menahan isak tangis. Jadi, pernikahan ini, Fandi tahu? Fandi tahu, Nak, jawab Pak Rusdi seolah membaca pikiran Kak Ira. Fandi itu anak baik, tapi dia terlalu takut sama ibunya. Dia menikahimu karena cinta, tapi dia juga merasa bersalah karena keluarganya hidup dari kebaikan ayahmu. Makanya dia kerja keras kan? Dia ingin buktikan dia pantas, bukan cuma parasit. Air mata Kak Ira menetes lagi. Potongan teka-teki itu mulai terangkai. Kenapa Fandi selalu sabar? Kenapa Fandi selalu minta maaf padanya tanpa sebab yang jelas? Fandi menanggung beban rahasia dosa ibunya. Tapi kebaikan hati seringkali dianggap kebodohan oleh orang serakah, kata Pak Rusdi tegas. Ia berdiri, berjalan menuju lemari kayu jati di sudut ruangan. Dari laci terkunci, ia mengeluarkan sebuah map kulit berwarna coklat tua yang terlihat sangat kuno namun terawat. Ayahmu menitipkan salinan ini pada saya 10 tahun lalu. Katanya, Rus, pegang ini. Kalau suatu saat anakku diperlakukan buruk, kasih lihat ini. Pak Rusdi menyerahkan map itu. Kak Ira membukanya dengan tangan gemetar. Itu adalah akta pengakuan hutang dengan jaminan hak tanggungan, dibuat di hadapan notaris senior di Surabaya. Isinya jelas, Pak Haryo meminjamkan dana senilai 5 miliar rupiah, nilai tahun 1995 yang dikonversi, kepada Bapak Wijaya. Jaminannya adalah sertifikat hak milik, SHM, atas tanah Villa Ageng seluas 2.000 meter persegi. Mata Kak Ira membelalak saat membaca klausul di halaman terakhir. Apabila pihak kedua, Wijaya ahli waris, gagal melunasi kewajiban atau melakukan tindakan yang merugikan pihak pertama, maka pihak pertama berhak melakukan eksekusi jaminan tanpa perlu persetujuan ulang dari pihak kedua. Dan yang paling mengejutkan adalah tanggal jatuh temponya. Minggu depan. Desis Kak Ira. Jatuh temponya minggu depan, Pak. Betul, angguk Pak Rusdi. Fandi tahu tanggal ini.
Makanya dia stres berat sebelum meninggal. Dia berusaha kumpulkan uang buat nyicil, tapi uang operasional selalu habis dipakai Viko judi dan gaya hidup ibunya. Uang 50 juta yang dituduhkan Viko itu, saya tahu larinya kemana. Fandi transfer diam-diam ke rekening perusahaan ayahmu sebagai niat baik perpanjangan tempo. Dia tidak mencurinya, dia mencoba menyelamatkan ibunya dari eksekusi. Darah Kak Ira mendidih. Viko dan Bu Marta bukan hanya memfitnahnya, mereka juga telah menghina usaha terakhir Fandi untuk melindungi mereka. Mereka sudah keterlaluan. Pak, suara Kak Ira berubah. Tidak lagi bergetar karena sedih, tapi bergetar karena amarah yang dingin. Jadi, apa rencanamu, Nak? Tanya Pak Rusdi. Kak Ira menutup map itu dengan bunyi bluk yang mantap. Ia menatap Pak Rusdi tajam. Saya mau pinjam telepon Bapak. Saya harus menghubungi Om Darwis. Jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi. Kak Ira memegang gagang telepon rumah Pak Rusdi. Ia menekan nomor hafal di luar kepala, nomor darurat kantor pusat Hario Group. Nada sambung berbunyi 3 kali sebelum diangkat. Halo? Kediaman Darwis di sini. Ini siapa malam-malam? Suara serak seorang pria tua terdengar di ujung sana. Darwis adalah direktur legal sekaligus tangan kanan almarhum ayah Kak Ira. Om Darwis, ini Kak Ira. Hening sejenak di seberang sana. Non Kak Ira? Astaga, Non. Kami kehilangan kontak sejak suami Non meninggal. Nomor Non tidak aktif. Ada apa? Kenapa suaranya seperti habis menangis? Kak Ira menarik napas panjang, menyingkirkan sisa-sisa Kak Ira yang lemah lembut. Om, saya butuh bantuan. Tim legal ayah masih lengkap. Lengkap, Non. Selalu siap untuk Non Kak Ira. Bagus. Om masih pegang asli akta nomor 88 soal Villa Ageng. Tentu saja. Itu aset prioritas yang ayah Non minta kami pantau. Jatuh temponya 7 hari lagi. Kami tadinya mau kirim surat peringatan halus, karena menghormati Non Kak Ira sebagai menantu di sana. Jangan kirim surat peringatan, Om, potong Kak Ira dingin. Mereka baru saja mengusir saya saat hujan badai. Mereka memfitnah saya mencuri dan menghina ayah. Apa? Suara Darwis meninggi, terdengar suara kasur berderit, tanda ia langsung bangun dari tidurnya. Mereka berani mengusir putri tunggal Pak Hario? Mereka cari mati. Siapkan tim, Om. Bawa auditor independen, pengacara, dan sekuriti perusahaan. Saya mau kita ambil alih Villa Ageng. Bukan minggu depan, tapi besok pagi. Siap, Non. Saya berangkat dari Surabaya subuh ini. Jam 8 pagi kami sampai di Batu. Kak Ira menutup telepon. Ia kembali menatap Pak Rusdi yang tersenyum bangga. Malam ini kamu tidur di kamar anak saya yang kosong. Nak, istirahatlah. Kamu butuh tenaga buat perang besok, ujar Pak Rusdi. Kak Ira mengangguk. Ia memang lelah fisik, tapi batinnya menyala-nyala. Lihat saja, Bu Marta, Viko. Kalian membangun istana di atas pasir milik ayahku. Besok, ombaknya datang. Matahari pagi di kota Batu bersinar cerah, kontras dengan badai semalam. Di ruang makan Villa Ageng, Bu Marta dan Viko sedang menikmati sarapan nasi goreng dengan lahap. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah di wajah mereka. Akhirnya, rumah ini rasanya lega tanpa perempuan pembawa sial itu, ujar Bu Marta sambil menyeruput teh manis. Udaranya jadi lebih segar. Viko tertawa sambil mengunyah kerupuk. Bener, Ma. Lagian dia bodoh banget. Diusir ya pergi aja, nggak ngelawan. Coba kalau dia pinter dikit, pasti dia minta pesangon. Pesangon gundulmu, dia itu maling. Bu Marta mendengus. Fik, kamu jadi hubungi Pak Broto, yang maklar tanah itu? Viko langsung semangat. Jadi dong, Ma. Pak Broto mau datang siang ini. Rencananya kita lepas tanah kosong di bagian belakang villa, yang dekat kebun apel itu. Lumayan Ma, kalau laku bisa buat lunasin maksudku buat modal usaha baru. Bu Marta melirik curiga. Awas ya kalau uangnya buat judi lagi. Ini buat kita hidup. Fik, hotel lagi sepi. Tenang aja, Ma. Viko udah tobat. Oh ya,
Mobil Jazz si Kaira mau Viko pakai ya? Pajeronya Mas Fandi mau Viko masukin bengkel dulu, lecet dikit. Pakai saja. Toh itu sekarang punya kita. Surat-suratnya gampang nanti kita urus orang dalam, bilang aja BPKB hilang terus balik nama. Mereka tertawa renyah, merencanakan masa depan dengan menjual aset yang bukan hak mereka. Mereka tidak tahu bahwa di balik pagar tanaman yang memisahkan villa dengan jalan raya, sebuah konvoi kendaraan sedang mendekat. Pukul 7.50 pagi. Bei Inah yang sedang menyapu halaman depan berhenti menyapu. Matanya terbelalak melihat iring-iringan 3 mobil Alphard hitam dan 1 mobil patwal polisi, berhenti tepat di depan gerbang Villa Ageng. Waduh, tamu agung siapa ini? Gumam Bei Inah. Satpam yang baru datang tergopoh-gopoh membuka gerbang, mengira itu tamu VIP yang mau check-in. Suara deru mesin mobil mewah yang halus namun mengintimidasi terdengar sampai ke ruang makan. Tamu, MA. Pasti rombongan Pak Broto bawa pembeli sultan, seru Viko girang. Ia langsung berdiri, merapikan kaos polonya. Ayo MA, sambut di depan. Bu Marta buru-buru mematut diri di cermin, membenarkan letak sanggulnya. Rejeki anak soleh emang gak kemana. Baru semalam buang sial, pagi ini datang rejeki nomplok. Mereka berdua berjalan cepat menuju lobi depan. Namun, senyum mereka perlahan pudar saat melihat siapa yang turun dari mobil-mobil itu. Dari mobil pertama dan kedua, turun 6 orang pria berjas hitam rapi, membawa tas kerja kulit. Mereka bukan tipe pembeli tanah, melainkan tipe eksekutor korporat. Salah satu dari mereka adalah pria tua berwajah keras, Pak Darwis. Dan dari mobil Alphard ketiga, pintu penumpang terbuka otomatis. Sebuah kaki jenjang dengan sepatu heels hitam mengkilap turun menapak aspal. Disusul sosok wanita muda dengan setelan blazer abu-abu tua yang pas badan, rambutnya yang biasa dikuncir kuda kini tergerai indah dan ditata rapi. Wajahnya dipoles make-up tipis namun tegas, menonjolkan aura dominan yang selama ini tersembunyi. Itu Kaira. Tapi bukan Kaira yang memakai daster lusuh. Ini adalah Kaira Haryo, pewaris tunggal Imperium Property. Bu Marta mematung di teras. Mulutnya menganga. Kaira? Viko menyipitkan mata, bingung. Ngapain lu balik lagi? Bawa rombongan sirkus dari mana lu? Kaira tidak menjawab Viko. Ia bahkan tidak menatapnya. Ia berjalan tenang menaiki tangga teras, diikuti Pak Darwis dan tim pengacara di belakangnya. Pak Rusdi juga muncul dari samping, berdiri di sisi Kaira sebagai saksi. Selamat pagi, Bu Marta, sapa Kaira datar. Dingin. Tanpa sebutan, Ibu mertua. Berani-beraninya kamu injak kaki di sini lagi. Bentak Bu Marta, berusaha mengembalikan wibawanya meski kakinya gemetar melihat rombongan di belakang Kaira. Satpam. Usir mereka. Satpam hanya diam, bingung dan takut melihat ada polisi di dekat mobil. Jangan buang tenaga, Bu, potong Pak Darwis sambil maju selangkah. Ia membuka map kulit yang semalam dilihat Kaira. Kami datang bukan untuk bertamu. Kami datang untuk melakukan audit menyeluruh dan eksekusi jaminan atas hutang almarhum suami ibu, Bapak Wijaya, kepada klien kami, Bapak Haryo. Apa-apaan ini? Hutang apa? Saya nggak punya hutang. Bu Marta memekik histeris. Akta notaris nomor 88, lanjut Pak Darwis tenang namun suaranya menggelegar. Jatuh tempo minggu depan. Tapi karena ada indikasi penggelapan aset dan tindakan tidak menyenangkan terhadap ahli waris kreditur, yaitu Ibu Kaira, maka kami menggunakan hak percepatan eksekusi. Kaira. Bu Marta menatap menantunya dengan wajah pucat pasi. Kamu, anak Pak Haryo? Kaira menatap mata mertuanya lekat-lekat. Benar, Bu. Saya putri dari orang yang uangnya ibu pakai untuk bermewah-mewah selama ini. Orang yang ibu hina sebagai orang nggak punya. Kaira maju satu langkah, membuat Bu Marta mundur ketakutan hingga menabrak pot bunga. Sekarang, silakan minggir. Tim auditor saya mau bekerja. Jangan ada yang keluar dari rumah ini, dan jangan ada satu barang pun yang berpindah tempat. Termasuk sendok makan. Viko terduduk lemas di lantai teras. Kunci mobil Pajero di tangannya jatuh berdenting. Pagi yang cerah itu mendadak terasa jauh lebih gelap daripada badai semalam bagi keluarga Wijaya.
Suasana di lobi Villa Ageng berubah mencekam. Para tamu yang hendak check-out memandang bingung pada security berseragam safari hitam yang menjaga pintu masuk dan pintu kantor pengelola. Di dalam kantor, Kak Ira duduk di kursi kerja almarhum suaminya. Kursi yang dulu haram ia duduki karena Bu Marta bilang itu tahta keluarga. Kini, Kak Ira duduk di sana dengan kaki disilangkan, membaca laporan keuangan yang baru saja dicetak tim auditornya. Viko dan Bu Marta berdiri di sudut ruangan, diawasi oleh dua staf Pak Darwis. "Ini gila," teriak Viko, wajahnya merah padam. "Kalian gak bisa main sita komputer dan berkas seenaknya. Ini pelanggaran privasi." Pak Darwis menoleh tenang, membetulkan kacamata bacanya. Berdasarkan pasal dalam perjanjian hutang piutang, kreditur berhak memeriksa kondisi aset jika debitur dinilai lalai. Dan temuan kami sementara ini luar biasa kacau. Kak Ira meletakkan kertas di meja. Suara kertas beradu dengan kaca meja terdengar nyaring di ruangan yang sunyi itu. Pajak hotel menunggak 2 tahun. Gaji karyawan dipotong 10% setiap bulan dengan alasan tabungan hari tua, tapi uangnya tidak ada di rekening perusahaan. Dan Kak Ira menatap Viko tajam, ada aliran dana sebesar 200 juta rupiah ke situs judi online bulan lalu. Bu Marta terkesiap. Ia menoleh cepat ke arah anak bungsunya. "Viko, 200 juta? Kamu bilang uang itu buat bayar supplier spray?" Viko tergagap, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Itu investasi, Forex. Nanti juga balik. Investasi di situs, slot gacor 88, sindir Kak Ira dingin. "Hebat sekali insting bisnis kamu, Viko." Kak Ira berdiri, berjalan mendekati Bu Marta. Ia mengulurkan tangan. "Mana kunci mobil dan dompet saya yang ibu ambil semalam?" Bu Marta gemetar. Keangkuhannya runtuh seketika di hadapan fakta bahwa borok keluarganya telanjang di depan mata. Dengan tangan bergetar, ia merogoh saku gamisnya dan menyerahkan barang-barang milik Kak Ira. "Mobil Jazz saya sudah dibawa staf saya ke bengkel," kata Kak Ira sambil memasukkan dompet ke tasnya. "Dan mulai detik ini, semua rekening operasional Villa Ageng saya bekukan. Tidak ada 1 rupiah pun yang boleh keluar tanpa tanda tangan saya." Kabar tentang kedatangan Kak Ira menyebar secepat kilat ke seluruh penjuru villa, dari pos satpam sampai ke dapur belakang. Siang itu, Bu Marta yang stres berat mencoba melampiaskan amarahnya ke dapur. Ia masuk dengan langkah menghentak. "Heh, kalian ngapain bengong? Masak buat makan siang saya? Saya mau soto Betawi daging. Sekarang." "Jangan lama," bentak Bu Marta pada koki dan para asisten dapur. Biasanya, para staf itu akan lari tunggang langgang ketakutan. Tapi hari ini, suasananya berbeda. Pak Maman, koki kepala yang sudah bekerja 15 tahun di sana, tetap santai memotong bawang. Bei Inah sedang mengelap meja dengan tenang. "Kalian tuli ya?" pekik Bu Marta. Pak Maman meletakkan pisaunya pelan. Ia berbalik menatap Bu Marta tanpa rasa takut. "Maaf, Bu Marta. Stok daging habis. Supplier daging baru saja telepon, mereka stop kirim barang karena tagihan bulan lalu belum dibayar ibu. Katanya cek dari ibu kosong." "Ya beli di pasar dong. Pakai uang kas kecil." "Kas kecil sudah diserahkan ke Non Kak Ira, Bu. Sesuai instruksi manajemen baru," jawab Bei Inah kalem. Kalian berani melawan saya? Saya pecat kalian semua," ancam Bu Marta, matanya melotot. "Silakan, Bu," jawab Pak Maman enteng. "Toh gaji kami 3 bulan belum turun full. Tadi Non Kak Ira sudah panggil kami. Beliau janji akan lunasi semua tunggakan gaji kami sore ini pakai uang pribadinya, asalkan kami tetap kerja profesional di bawah manajemen beliau." Bu Marta mundur selangkah, punggungnya menabrak lemari pendingin. Ia sadar, ia tidak punya kuasa lagi. Orang-orang kecil yang selama ini ia injak, kini berbaris di belakang Kak Ira. Di villa miliknya sendiri, atau yang ia kira miliknya, ia kini terasing. "Kalian semua pengkhianat," desis Bu Marta, lalu lari keluar dapur sambil menahan tangis malu. Sore harinya, masalah baru datang. Bukan dari pihak Kak Ira, melainkan buah dari perbuatan Viko. 2 orang pria bertubuh kekar dengan jaket kulit dan tato di leher,
masuk ke lobi villa tanpa permisi. Mereka mengabaikan resepsionis dan langsung berteriak, "Viko, keluar lo!" Kak Ira yang sedang briefing dengan manajer operasional di lobi, menghentikan pembicaraannya. Pak Darwis memberi kode pada security Kak Ira untuk bersiaga, tapi Kak Ira mengangkat tangan, menahan mereka. "Biarkan. Mari kita lihat drama apa lagi ini." Viko yang sedang sembunyi di ruang santai belakang, diseret paksa oleh kedua preman itu ke tengah lobi. "Ampun, Bang. Ampun. Minggu depan. Sumpah minggu depan gue bayar." Viko memohon-mohon, wajahnya pucat pasi. Minggu depan. Utang lu udah 300 juta sama bunganya. Bos gue udah nggak sabar." Salah satu preman mencengkeram kerah baju Viko. Bu Marta yang mendengar keributan lari keluar dari kamarnya. Ada apa ini? Lepaskan anak saya lapor polisi ya." "Lapor aja, Bu," tantang preman itu. "Anak ibu ini gadaikan BPKB mobil Pajero palsu ke kami. Mobilnya masih kredit kok, BPKB-nya ada di dia. Itu penipuan pidana." Bu Marta lemas. Ia menatap Viko. "Viko, kamu bilang Pajero itu sudah lunas." Viko hanya bisa menunduk. Kak Ira melangkah maju mendekati kerumunan itu. Suara heelsnya yang mengetuk lantai marmer membuat semua orang menoleh. "Berapa hutangnya?" tanya Kak Ira tenang. 300 juta, Nona." "Siapa lu?" "Istrinya?" tanya preman itu. "Bukan. Saya pemilik tempat ini," jawab Kak Ira tegas. "Seret dia keluar dari properti saya. Urus masalah kalian di luar gerbang. Jangan bikin kotor lobi hotel saya." Viko mendongak, matanya memancarkan permohonan. "Mbak Kak Ira, tolong Mbak, mereka bisa bunuh aku." Kak Ira menatap Viko tanpa emosi. "Itu bukan urusanku, Viko. Kemarin kamu bilang aku parasit, kan? Sekarang parasit ini tidak mau menyelamatkanmu. Tolong, Mbak. Aku janji bakal sujud di kaki Mbak." Viko menangis meraung-raung. Preman itu mulai menyeret Viko lagi. Bu Marta histeris, menarik-narik lengan preman itu. Jangan bawa anak saya. Saya bayar. Saya akan bayar." "Pakai apa, Bu?" sela Kak Ira tajam. "Rekening ibu kosong. Aset ibu disita. Ibu mau bayar pakai apa? Harga diri?" Bu Marta terdiam, air matanya tumpah. Ia melihat realitas pahit, ia tidak punya apa-apa lagi untuk menyelamatkan putra kesayangannya. Akhirnya, Kak Ira memberi isyarat pada kepala security perusahaannya. "Amankan situasi. Jangan biarkan terjadi kekerasan fisik di lobi. Usir penagih hutang itu, dan tahan Viko di pos satpam sampai polisi datang untuk kasus pemalsuan dokumen Pajero." Viko selamat dari pukulan preman, tapi nasibnya berakhir di tangan polisi. Bu Marta jatuh terduduk di lantai lobi, menangisi nasibnya yang berbalik 180 derajat dalam waktu kurang dari 24 jam. Malam itu, hujan kembali mengguyur kota Batu dengan derasnya. Suara guntur sesekali menggelegar, menggetarkan kaca-kaca jendela Villa Ageng. Namun, getaran yang lebih menakutkan justru terasa di dalam ruang makan utama. Ruangan itu biasanya hangat, penuh dengan aroma masakan mewah dan gelak tawa Bu Marta saat menjamu teman-teman sosialitanya. Tapi malam ini, udaranya sedingin es. Lampu kristal di atas meja tidak dinyalakan sepenuhnya, hanya lampu dinding yang memberikan pencahayaan remang-remang, menciptakan bayangan panjang yang dramatis. Kak Ira duduk di ujung meja, posisi kepala keluarga yang selama puluhan tahun diduduki oleh Bu Marta. Di sebelah kanannya duduk Pak Rusdi, yang tampak tenang namun matanya menyeratkan kepuasan melihat keadilan ditegakkan. Di sebelah kirinya, Pak Darwis sibuk menata tumpukan berkas tebal. Sementara itu, Bu Marta duduk sendirian di ujung seberang meja. Jarak 5 meter meja jati itu terasa seperti jurang pemisah yang tak tertembus. Ia tampak kuyu. Gamis sutranya kusut, wajahnya tanpa make-up memperlihatkan kerutan-kerutan kecemasan yang selama ini tertutup bedak mahal. Tidak ada hidangan mewah di meja. Hanya ada teko berisi teh tawar hangat dan piring berisi pisang goreng sederhana, camilan kesukaan Pak Rusdi. "Silakan diminum tehnya, Bu," suara Kak Ira memecah keheningan. Datar,
tanpa nada ramah, tapi juga tanpa bentakan. Bu Marta gemetar saat meraih cangkir teh. Denting cangkir beradu dengan tatakan piring kecil terdengar nyaring di ruangan sunyi itu. Ia tidak berani menatap mata Kak Ira. "Kita mulai saja," kata Kak Ira sambil memberi isyarat pada Pak Darwis. Pak Darwis membuka map merah tebal dan membacakan isinya dengan nada formal layaknya seorang hakim membacakan vonis. "Berdasarkan audit forensik yang kami lakukan seharian ini, kami menemukan fakta-fakta yang sangat memprihatinkan mengenai pengelolaan keuangan Villa Ageng di bawah kendali Ibu Marta dan saudara Viko." Pak Darwis menyodorkan selembar kertas berisi grafik menurun tajam ke hadapan Bu Marta. "Pertama," lanjut Pak Darwis, "terdapat penggelapan pajak hotel selama 2 tahun terakhir. Nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Jika ini dilaporkan ke dinas terkait, izin usaha villa ini akan dicabut permanen dan ibu bisa dipidana." Bu Marta tercekat. Itu urusan akuntan." "Akuntan bekerja atas perintah pemilik," potong Kak Ira tajam. "Jangan lempar kesalahan pada bawahan. Saya baca memo yang ibu tulis. Jangan bayar pajak dulu, saya mau beli tas Hermes edisi terbatas." "Tulisan tangan ibu, kan?" Wajah Bu Marta pucat pasi. Ia ingat memo kecil itu. "Kedua," Pak Darwis melanjutkan tanpa ampun, "aliran dana ke rekening pribadi Viko. Bukan hanya untuk judi online, tapi juga untuk gaya hidup foya-foya. Pembelian mobil sport bekas, jam tangan mewah, dan liburan ke Bali bulan lalu saat Fandi sedang kritis di rumah sakit." Kak Ira meremas tangannya di bawah meja saat mendengar bagian itu. Hatinya nyeri mengingat masa-masa itu. Mas Fandi sedang berjuang napas di ICU. "Bu," suara Kak Ira bergetar menahan amarah. "Mas Fandi makan bubur rumah sakit yang hambar. Saya makan nasi bungkus di kantin penunggu pasien demi hemat uang. Tapi ibu dan Viko, kalian check-in di hotel bintang 5 di Seminyak pakai uang operasional villa? Di mana hati nurani ibu?" Bu Marta menunduk semakin dalam. Ibu cuma butuh healing, Kak Ira. Ibu stres lihat Fandi sakit." "Healing dengan uang curian?" sindir Kak Ira. "Itu bukan healing, Bu. Itu keserakahan." Kak Ira kemudian mengambil alih pembicaraan. Ia membuka dokumen utama, rekapitulasi hutang. "Mari bicara angka real. Total hutang pokok Pak Wijaya, suami ibu, kepada ayah saya adalah 5 miliar rupiah. Itu uang tahun 1995. Jika dikonversi dengan nilai inflasi, nilainya sudah jauh lebih besar. Tapi ayah saya baik, beliau tidak minta penyesuaian inflasi. Beliau hanya minta bunga bank standar yang disepakati di awal." Kak Ira menunjuk angka yang dilingkari merah di kertas itu. "Pokok 5 miliar. Ditambah bunga berjalan selama 10 tahun yang tidak pernah ibu bayar sepeser pun, ditambah denda keterlambatan sesuai klausul akta notaris. Total kewajiban ibu kepada ahli waris Haryo Group adalah 8,5 miliar rupiah." Mata Bu Marta membelalak. 8,5 miliar? Dari mana ibu dapat uang segitu, Kak Ira? "Itu masalahnya, Bu," jawab Kak Ira tenang. "Mari kita lihat aset ibu." Kak Ira melempar laporan penilaian aset, appraisal, ke tengah meja. Tanah dan bangunan Villa Ageng ini, jika dijual dalam kondisi normal, mungkin laku 12 miliar. Tapi, Kak Ira menahan napas sejenak, menikmati momen itu. Karena manajemen ibu yang buruk, bangunan ini rusak parah. Atap bocor, rayap di kuda-kuda atap, kolam renang retak. Reputasi di internet hancur. Nilai taksirannya jatuh bebas. Nilai likuidasi aset ini sekarang maksimal hanya 9 miliar rupiah, jelas Pak Darwis. Kak Ira menatap mertuanya lekat-lekat. 8,5 miliar hutang. 9 miliar aset. Sisa kekayaan ibu cuma 500 juta. Dan tunggu. Ibu masih punya hutang ke supplier daging, hutang gaji karyawan, dan hutang tunggakan listrik yang totalnya hampir 600 juta. Hening. Angin malam melolong di luar jendela. "Artinya apa, Bu?" tanya Kak Ira lirih. "Artinya ibu minus. Ibu bangkrut. Ibu tidak punya apa-apa lagi. Baju yang ibu pakai, makanan yang ibu makan, atap yang melindungi ibu dari hujan malam ini, secara teknis, itu semua sudah milik saya." Bu Marta mulai menangis.
Bukan tangisan penyesalan murni, melainkan tangisan ketakutan akan kemiskinan. Tapi ini rumah saya, Kak Ira. Saya yang membangunnya dari nol. Saya yang memilih ubinnya, saya yang menanam bunganya. Kamu nggak bisa ambil begitu saja, teriak Bu Marta histeris, mencoba membela diri dengan satu-satunya senjata yang ia punya, ego. Pak Rusdi yang sejak tadi diam, akhirnya membuka suara. Suaranya berat dan berwibawa. Marta, Marta. Pak Rusdi menggelengkan kepala. Kamu tidak membangunnya dari nol. Kamu membangunnya dari kebaikan hati Pak Haryo. Kamu lupa? Waktu suamimu mau bunuh diri karena dikejar rentenir, siapa yang menolong? Ayahnya Kak Ira. Dan kamu bilang Kak Ira parasit? Lanjut Pak Rusdi menohok. Selama 10 tahun ini, kamu dan anak-anakmu lah yang menjadi parasit sesungguhnya. Menghisap darah dari uang yang bukan hak kalian, sambil menginjak-injak putri dari penolong kalian. Kata-kata Pak Rusdi menampar kesadaran Bu Marta lebih keras daripada tamparan fisik. Ia terpojok. Argumennya habis. Faktanya telanjang. Kak Ira berdiri perlahan dari kursinya. Bayangannya jatuh menutupi wajah Bu Marta. Pertemuan selesai, kata Kak Ira dingin. Besok pagi, tim legal akan memproses balik nama sertifikat. Ibu punya 2 pilihan seperti yang dibilang Pak Darwis tadi. Tanda tangan pelepasan hak sukarela dan hutang lunas, atau kita bertemu di pengadilan dan ibu menyusul Viko ke penjara. Kak Ira berbalik badan, hendak meninggalkan ruangan. Kak Ira. Panggil Bu Marta lirih, suaranya serak. Kalau ibu tanda tangan, apa ibu masih boleh dipanggil Nyonya di sini? Kak Ira berhenti, menoleh sedikit tanpa memutar badannya. Senyum miris terukir di bibirnya. Gelar Nyonya itu didapat dari perilaku yang terhormat, Bu. Bukan dari sertifikat tanah. Mulai besok, ibu hanyalah tamu yang menumpang. Persiapkan diri ibu. Kak Ira melangkah keluar ruang makan, meninggalkan Bu Marta yang terisak sendirian di meja besar yang kini terasa seperti peti mati bagi kesombongannya. Suara hujan di luar semakin deras, seolah berlomba dengan detak jantung Bu Marta yang semakin tidak beraturan. Di hadapannya, di atas meja jati yang dingin, tergeletak sebuah map biru yang baru saja disodorkan oleh Pak Darwis. Map itu terbuka, menampilkan dokumen dengan judul tebal, Surat Pelepasan Hak dan Aset Secara Sukarela. Ini adalah jalan keluar terbaik yang bisa kami tawarkan, Bu. Suara Pak Darwis memecah keheningan. Nadanya datar, tanpa emosi, seperti seorang dokter bedah yang menjelaskan prosedur amputasi. Kak Ira mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Tatapannya menusuk, mengunci manik mata mertuanya yang gelisah. Saya jelaskan opsinya sekali lagi, supaya ibu paham betul posisi ibu sekarang, ujar Kak Ira. Ia mengangkat satu jari. Opsi pertama, ibu menolak tanda tangan. Konsekuensinya, besok pagi jam 8 tepat, tim pengacara Pak Darwis akan mendaftarkan 2 gugatan sekaligus. 1 gugatan pilot ke pengadilan niaga, dan 1 laporan pidana ke Polres Batu atas tuduhan penggelapan dana perusahaan senilai total 2,3 miliar rupiah selama 5 tahun terakhir. Kak Ira memberi jeda, membiarkan ancaman itu meresap. Viko sudah di dalam sel karena kasus penipuan BPKB. Kalau ibu mau menyusul dia dan menikmati masa tua di balik jeruji besi, silakan pilih opsi ini. Saya jamin, bukti kami sangat lengkap. Tidak ada pengacara yang bisa menyelamatkan ibu. Bu Marta menelan ludah yang terasa pahit. Bayangan dinginnya lantai penjara dan makanan basi yang diceritakan Viko tadi siang membuatnya mual. Opsi kedua, Kak Ira mengangkat jari kedua. Ibu tanda tangan surat ini sekarang juga. Dengan tanda tangan ini, ibu mengakui bahwa Villa Ageng diserahkan sepenuhnya kepada saya sebagai pelunasan hutang ayah. Sebagai gantinya, saya tidak akan mempidanakan ibu. Saya anggap uang yang ibu curi selama ini sebagai sedekah dari keluarga saya untuk janda yang tidak tahu diri. Tangan Bu Marta gemetar hebat saat meraih pulpen yang diletakkan Pak Darwis. Namun, gerakannya terhenti. Bagaimana dengan Viko? Tanya Bu Marta parau. Kalau ibu tanda tangan, apa kamu mau cabut laporan polisi buat Viko? Apa kamu mau bayarin hutang dia ke preman-preman itu? Kak Ira tertawa kecil. Tawa yang kering dan miris. Ibu masih bernegosiasi. Kak Ira menggeleng tak percaya.
Dengar baik-baik, Bu. Viko masuk penjara bukan karena laporan saya. Dia masuk penjara karena memalsukan dokumen milik Lea Singh. Itu pidana murni. Saya tidak punya kuasa untuk cabut laporan itu, dan saya tidak punya niat sedikitpun untuk membayar hutang judinya. Tapi dia adik iparmu, Kak Ira. Dia adik Fandi. Bu Marta mulai histeris lagi. Adik ipar yang memfitnah kakaknya sendiri, sergah Kak Ira, suaranya meninggi untuk pertama kalinya malam itu. Adik ipar yang menuduh saya mencuri uang pengobatan suami saya? Maaf, Bu. Bagi saya, Viko sudah mati saat dia membuka mulut kotornya di malam tahlilan itu. Bu Marta terdiam. Harapannya untuk menyelamatkan putra kesayangannya pupus. Ia kini dihadapkan pada pilihan yang sangat egois. Menyelamatkan dirinya sendiri, atau hancur bersama-sama. Sifat asli Bu Marta, naluri bertahan hidupnya yang kuat, akhirnya menang. Dengan tangan gemetar dan air mata bercucuran, ia menggoreskan tanda tangannya di atas materai. Sret, sret. Bunyi goresan pena itu terdengar sangat nyaring, menandai berakhirnya era kekuasaan Bu Marta di Villa Ageng. Pak Darwis dengan sigap menarik dokumen itu, memeriksa kelengkapannya, lalu menutup map tersebut. Sah. Aset ini resmi beralih ke pemilikan per detik ini. Kak Ira menghela napas panjang, seolah beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Ia kembali menatap mertuanya, kali ini dengan tatapan yang sedikit lebih tenang, namun tetap tegas. Karena ibu sudah kooperatif, kata Kak Ira sambil berdiri. Saya akan tepati janji saya. Ibu bebas dari tuntutan hukum. Lalu saya harus bagaimana sekarang? Tanya Bu Marta lirih, matanya kosong menatap meja. Ibu masih punya waktu, jawab Kak Ira. Saya memberikan ultimatum waktu 3x24 jam, terhitung mulai malam ini. 3 hari? Ya, 3 hari untuk ibu berkemas. Ibu boleh tinggal di kamar ibu selama 3 hari ini untuk memilah barang. Kak Ira memberi isyarat pada Pak Darwis lagi. Pria tua itu mengeluarkan daftar inventaris. Tapi ingat syaratnya. Kak Ira memperingatkan dengan nada tajam. Yang boleh ibu bawa hanya barang pribadi. Baju, foto keluarga, dan perlengkapan mandi. Perhiasan? Tanya Bu Marta cepat. Hanya perhiasan yang ibu beli sebelum menikah dengan Bapak Wijaya, atau hadiah pribadi. Perhiasan yang ibu beli menggunakan kartu kredit perusahaan dalam 5 tahun terakhir. Kak Ira menunjuk Pak Darwis. Itu masuk aset sitaan audit. Tim kami punya daftar lengkap pembelian ibu berdasarkan tagihan kartu kredit. Jangan coba-coba menyembunyikan satu cincin pun, atau kesepakatan damai ini batal. Wajah Bu Marta memerah karena malu. Ia sadar, hampir semua berlian yang dipakainya sekarang dibeli dari uang hasil menggelapkan dana villa. 3 hari, Bu, ulang Kak Ira, kali ini sambil berjalan menuju pintu ruang makan. Langkah kakinya terdengar tegas di lantai marmer. Di ambang pintu, Kak Ira berhenti. Ia tidak menoleh, tapi suaranya terdengar jelas menggaung di ruangan itu. Manfaatkan waktu ini untuk merenung. 3 hari lagi, tepat pukul 12 malam, ibu harus keluar dari bangunan utama ini. Entah ibu sudah dapat tempat tinggal atau belum, itu bukan urusan saya lagi. Kak Ira menoleh sedikit, memberikan tatapan terakhir yang dingin namun penuh makna. Persiapkan diri ibu baik-baik. Di luar sana sedang musim hujan. Dan kali ini, saya benar-benar berharap ibu tidak menggigil kedinginan seperti doa ibu pada saya waktu itu. Tapi kalaupun ibu menggigil, anggap saja itu salam rindu dari karma. Kak Ira melenggang pergi, diikuti Pak Rusdi dan Pak Darwis. Lampu ruang makan dipadamkan oleh Pak Darwis sebelum keluar, menyisakan Bu Marta sendirian dalam kegelapan. Hanya ada suara hujan yang semakin deras, dan isak tangis penyesalan yang terlambat dari seorang wanita yang baru saja kehilangan kerajaannya. 2 hari sebelum batas waktu pengusiran, Bu Marta mengunjungi Viko di tahanan Polres Batu. Penampilannya sudah tidak secetar biasanya. Rambutnya agak acak-acakan, matanya bengkak, dan ia hanya mengenakan baju batik lama yang warnanya sudah pudar. Di ruang jenguk yang dipisahkan kaca, Viko menangis terseduh-seduh. Wajahnya lebam, sisa, sapaan, dari sesama tahanan yang tidak suka dengan sikap cengengnya. "Ma, keluarin Viko, Ma. Di sini neraka." Viko nggak bisa tidur,
Makanannya basi, rengek Viko. Bu Marta menempelkan telapak tangannya ke kaca, air matanya menetes. Mama sudah coba, nak. Mama sudah jual kalung berlian mama ke pasar loak. Harganya jatuh sekali. Cuma dapat 15 juta. Itu nggak cukup buat bayar pengacara handal atau ganti rugi ke orang yang BPKB-nya kamu palsukan. Minta sama Kak Ira, MA. Dia kan kaya raya sekarang. Dia sudah tutup pintu hati, Fik. Dia bahkan gak mau angkat telepon mama. Jawab Bu Marta lirih. Ini semua salah mama. Mama terlalu memanjakan kamu sampai kamu gak tahu mana benar mana salah. Viko tiba-tiba berubah garang. Emang salah mama? Coba dulu mama gak ngajarin aku buat ngeremehin Mas Fandi dan istrinya. Kita gak bakal gini. Mama yang selalu bilang Kak Ira itu parasit. Jadi aku ikut-ikutan. Sekarang mama puas? Hati Bu Marta hancur berkeping-keping. Anak yang ia bela mati-matian, yang karenanya ia tega mengusir menantu yang baik, kini justru menyalahkannya di saat terpuruk. Jam besuk habis. Bentak petugas jaga. Bu Marta berjalan keluar dari kantor polisi dengan langkah gontai. Langit kota Batu mendung gelap, segelap masa depannya. Ia sadar, ia telah gagal menjadi ibu, gagal menjadi mertua, dan gagal menjadi manusia yang bersyukur. Malam ketiga. Batas waktu ultimatum Kak Ira habis malam ini pukul 12. Di kamar utamanya yang mewah, yang kini terasa asing, Bu Marta memasukkan baju-bajunya ke dalam koper. Koper yang sama yang dulu ia gunakan untuk menendang barang-barang Kak Ira. Tidak ada pelayan yang membantunya. Bei Inah dan staf lain sibuk mempersiapkan reopening Villa Ageng di bawah manajemen Haryo Group. Mereka berlalu lalang di depan kamar Bu Marta tanpa menoleh, seolah Bu Marta adalah hantu yang tak terlihat. Bu Marta melihat sekeliling kamar itu. Lukisan besar dirinya dan almarhum Pak Wijaya masih tergantung di dinding. Maaf, Bu. Lukisan itu inventaris villa. Tiba-tiba suara Pak Darwis terdengar dari ambang pintu. Bu Marta tersentak. Ini lukisan wajah saya? Masa saya nggak boleh bawa? Bingkainya berlapis emas 18 karat, dibeli menggunakan dana perusahaan tahun 2018. Jadi itu aset perusahaan, jawab Pak Darwis datar. Kalau ibu mau bawa, silakan bayar nilai bukunya seharga 25 juta. Bu Marta terdiam. Uangnya sudah habis untuk pegangan hidup. Ia menurunkan tangannya lemas. Baik, ambil saja semuanya. Ambil, teriak Bu Marta frustrasi, melempar baju ke lantai. Pak Darwis tidak bergeming. Mobil jemputan online sudah saya pesankan untuk ibu. Menunggu di gerbang. Saya mau bicara sama Kak Ira. Sekali saja. Ibu Kak Ira sedang di rumah Pak Rusdi. Beliau tidak ingin diganggu. Bu Marta menyeret kopernya keluar kamar. Lorong villa yang biasanya hangat kini terasa dingin. Lampu-lampu kristal gantung dimatikan untuk penghematan, hanya lampu darurat yang menyala remang-remang. Persis seperti hatinya yang redup. Pukul 21 malam. Hujan turun lagi di kota Batu. Deras, disertai angin kencang yang menggoyangkan pohon-pohon pinus di halaman. Seolah alam sedang memutar ulang adegan 40 hari yang lalu, tapi dengan peran yang tertukar. Bu Marta berdiri di teras villa dengan koper di tangan. Taksi online yang dipesankan Pak Darwis membatalkan pesanan karena banjir di jalan bawah. Bu Marta mencoba memesan lagi lewat ponselnya, tapi baterainya habis total. Ia sendirian. Dingin. Ia melihat ke arah pos Satpam. Satpam baru yang berjaga tidak mempedulikannya, asyik menyeruput kopi. Pandangan Bu Marta beralih ke rumah sebelah. Rumah Pak Rusdi. Lampunya menyala terang, asap mengepul dari cerobong dapur. Terlihat siluet Kak Ira, Pak Rusdi, dan Pak Darwis sedang duduk melingkar di ruang tamu, tertawa hangat sambil menikmati makan malam. Rasa lapar menusuk perut Bu Marta. Ia belum makan seharian karena stres. Rasa dingin mulai membuatnya menggigil. Semoga kau tak menggigil dasar wanita sialan. Kata-kata kutukannya sendiri terngiang di telinga, bergaung seperti hantu yang mengejek. Karma itu datang kontan. Kini, dialah yang menggigil. Dialah wanita sialan itu. Kaki Bu Marta melangkah sendiri, menembus hujan deras. Ia tidak berjalan ke gerbang keluar, tapi berjalan menuju pagar pembatas rumah Pak Rusdi. Ia mendorong pagar kecil itu,
berjalan tertatih ke teras rumah Pak Rusdi. Tubuhnya basah kuyup, make-up-nya luntur, gamis mahalnya kotor terkena cipratan lumpur. "Kak Ira," panggilnya lemah. Pintu rumah terbuka. Kak Ira muncul, memegang cangkir teh hangat. Ia menatap mertuanya yang basah kuyup dengan tatapan datar. Di belakangnya, Pak Rusdi berdiri sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Mau apa lagi, Bu? Taksinya belum datang?" tanya Kak Ira. Bu Marta tidak kuat lagi menahan beban harga dirinya. Kakinya lemas. Di atas lantai teras yang dingin, di bawah guyuran tempias hujan, Bu Marta menjatuhkan tubuhnya. Ia berlutut. Kedua tangannya menyatu di depan dada, kepalanya menunduk sampai menyentuh ujung sepatu Kak Ira. "Ampuni Ibu, Kak Ira, ampuni Ibu." Tangisnya pecah, bercampur dengan suara hujan. "Ibu salah. Ibu jahat. Jangan buang Ibu. Ibu nggak punya siapa-siapa lagi." Pak Rusdi menghela napas panjang. "Besok mereka yang akan berlutut padamu." Ramalannya terbukti malam ini. Kak Ira menatap wanita tua yang bersujud di kakinya itu. Dulu, ia pasti akan langsung ikut menangis dan memeluknya. Tapi luka di hati Kak Ira sudah terlalu dalam. Ia tidak merasa bahagia melihat ini, tapi ia merasa lega. Keadilan telah ditegakkan. Kak Ira tidak menyuruh Bu Marta berdiri, tapi ia juga tidak membiarkannya mati kedinginan. "Bangun, Bu," kata Kak Ira akhirnya. Bu Marta mendongak, wajahnya penuh harapan. Kamu maafin Ibu? Ibu boleh tinggal di kamar Ibu lagi?" Kak Ira menggeleng tegas. "Tidak." Wajah Bu Marta kembali pucat. "Villa Ageng adalah bisnis profesional sekarang. Tidak ada tempat untuk sentimental," lanjut Kak Ira. "Tapi, sebagai manusia, saya tidak akan membiarkan janda tua menggelandang di jalanan." Kak Ira menunjuk ke arah bangunan kecil di sudut paling belakang area tanah villa. Itu adalah bekas gudang penyimpanan alat kebun yang sudah direnovasi sedikit menjadi paviliun satu kamar tidur. Ukurannya kecil, hanya 3x4 meter, tapi layak huni. "Ibu boleh tinggal di paviliun belakang. Listrik dan air saya tanggung. Saya akan kirim rantang makanan 2 kali sehari, menu yang sama dengan menu staf, bukan menu tamu." Bu Marta ternganga. Di bekas gudang itu. "Mau atau tidak?" tanya Kak Ira tajam. "Kalau tidak mau, silakan jalan ke gerbang depan." Bu Marta buru-buru mengangguk. "Mau, Nak. Mau. Terima kasih. Tapi ada syaratnya." Kak Ira mengeluarkan secari kertas dari saku blazernya. "Ibu harus tanda tangan kontrak ini. Isinya, Ibu dilarang keras masuk ke area lobi, restoran, atau kamar tamu. Ibu dilarang mengaku sebagai pemilik atau kerabat pemilik kepada tamu. Dan Ibu dilarang mencampuri urusan manajemen. Sekali Ibu melanggar, detik itu juga security akan menyeret Ibu keluar. Tanpa peringatan kedua." Bu Marta membaca kertas itu dengan tangan gemetar. Itu adalah kontrak yang menempatkannya lebih rendah dari pembantu di rumahnya sendiri. Tapi ia tidak punya pilihan. "Saya tanda tangan, Kak Ira," bisiknya. Malam itu, Bu Marta tidur di kasur busa tipis di paviliun kecil, ditemani suara jangkrik dan rasa penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup. Ia masih punya atap, tapi ia telah kehilangan kehormatannya. 6 bulan kemudian, matahari terbit di ufuk timur, menyinari Gunung Panderman yang gagah. Sinar emasnya jatuh di atas papan nama baru yang elegan di depan gerbang, The Ageng Resort, by Hario Group. Villa itu sudah berubah total. Cat kusamnya sudah diganti warna putih gading dan abu-abu modern. Taman-tamannya tertata rapi. Parkiran penuh dengan mobil tamu dari luar kota. Ulasan di internet melonjak dari bintang 2 menjadi bintang 4.8. Di balkon Presidential Suite, Kak Ira berdiri menikmati udara pagi sambil memegang secangkir kopi robusta hasil kebun Pak Rusdi. Ia mengenakan pakaian kerja yang rapi, siap memimpin rapat pagi. "Selamat pagi, Bu Bos," sapa Pak Rusdi yang kini menjabat sebagai manajer kebun Ulanskap. Ia terlihat segar dan bahagia di masa tuanya, melakukan hobi yang dibayar mahal. "Pagi, Pak Rusdi," Kak Ira tersenyum lebar. "Bunga hortensianya mekar bagus sekali hari ini." "Berkat tangan dingin Ibu juga," puji Pak Rusdi. "Oh ya,
Tadi saya lihat Bu Marta sedang menyapu halaman belakang paviliun. Dia terlihat lebih kurus, tapi setidaknya dia jadi rajin. Tadi dia nitip salam, bilang terima kasih karena obat darah tingginya sudah dikirim. Kak Ira mengangguk pelan. Syukurlah kalau dia sehat. Cukup itu saja. Kak Ira tidak membenci mertuanya lagi. Kebencian hanya akan menghabiskan energinya. Ia memilih untuk tidak peduli, namun tetap memanusiakan. Viko masih menjalani sisa hukumannya di penjara, dan Kak Ira mendengar kabar dia mulai belajar agama di dalam sana. Kak Ira meletakkan cangkirnya, lalu menatap langit biru. Ia meraba cincin kawin yang masih melingkar di jari manisnya, satu-satunya benda yang tidak ia lepaskan. Mas Fandi, bisiknya pelan pada angin pagi. Kamu lihat kan? Aku nggak menggigil lagi. Rumah ini aman sekarang. Hutang ayah sudah lunas. Dan kamu bisa istirahat dengan tenang. Kak Ira merapikan jasnya, lalu berjalan masuk kembali ke dalam ruangan dengan langkah tegap. Ia bukan lagi menantu yang terbuang. Ia adalah Kak Ira, wanita yang badai pun tak sanggup menumbangkannya.